bahasan kali ini kita akan membahas materi organisasi kehidupan. Pada dasarnya, tubuh makhluk hidup atau organisme merupakan suatu organisasi yang rumit. Setiap organisasi pasti memiliki unit penyusun, dan setiap organisme tersusun dari sel. Kemudian sel akan terus membelah dan berkembang hingga mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang khusus. Kemudian sel-sel yang telah berkembang tersebut akan membentuk jaringan, dan jaringan-jaringan akan membentuk sebuah organ. Kemudian organ akan berkumpul dan membentuk sebuah sistem organ, dan kemudian akhirnya membentuk sebuah tubuh organisme. Lalu, apakah sel itu? Bagaimana susunan sel itu? Nah, untuk lebih paham, mari kita saksikan tayangan video ini. Organisasi kehidupan yaitu terdiri dari sel, kemudian berkembang menjadi suatu jaringan, lalu menjadi sebuah organ, dan akhirnya organ berkumpul menjadi sistem organ, dan dari sistem organ terbentuklah sebuah organisme. Dan pada bahasan kali ini kita fokus membahas tentang fungsi dan struktur sel. Sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Bagaimana struktur sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme, dan sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi sendiri. Lalu, sel berukuran sangat kecil, yaitu berukuran mikro dan hanya dapat dilihat oleh mikroskopis. Dan berdasarkan jenisnya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel eukaryotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu eukaryot, yang terdiri dari dua kata, yaitu ada eu dan karyota, di mana eu artinya sejati dan karyota yaitu nukleus atau inti sel, sehingga sel eukaryotik ini diartikan sebagai sel yang memiliki membran inti, misalnya sel pada hewan dan sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ada sel prokaryotik. Prokaryotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokaryot, terdiri dari dua suku kata, yaitu pro dan karyota. Pro artinya sebelum atau belum, dan karyot artinya nukleus atau inti sel, sehingga prokaryotik diartikan sebagai sel yang belum memiliki membran inti atau membran sel. Sel prokaryotik itu strukturnya lebih sederhana dari struktur sel eukaryotik karena tidak mempunyai organer yang terbungkus membran, yaitu terdiri dari pili. Nah, pili ini yaitu sebagai pelekat, dan kemudian ada ribosom, ada membran plasma, dinding sel, kapsul, nukleus DNA, tidak dibungkus membran, dan flagea, alat pergerakan. Sedangkan berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh organisme, sel dibedakan menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler artinya organisme bersel satu, dan multiseluler artinya organisme bersel banyak. Pada organisme uniseluler, seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri, misalnya bernapas, makan, berkembang biak, dan bergerak, contohnya bakteri. Sedangkan untuk organisme multiseluler, sel-sel penyusun tubuhnya mengadakan pembagian tugas. Ada yang bertugas mencerna makanan, bergerak, mengeluarkan zat sisa, dan berkembang biak. Oleh karena itu, organisme multiseluler mempunyai berbagai macam organ. Organisme multiseluler itu contohnya hewan dan tumbuhan, karena terdiri dari banyak sel. Dan untuk organisme uniseluler contohnya protozoa, karena hidupnya hanya pada satu sel itu sendiri. Struktur sel. Secara umum, sel tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma terdiri dari cairan sel atau sitoplasma dan organel sel. Struktur dan organel yang terdapat di dalam sel adalah sebagai berikut. Ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini ada membran sel. Membran sel. Membran sel sendiri yaitu berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel.
Kemudian ada nukleus. Nukleus itu yaitu berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Dan ada mitokondria, yaitu organel yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini berperan sebagai penyalur bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Kemudian ada badan Golgi. Nah, badan Golgi itu berfungsi dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Lalu ada vakuola. Nah, vakuola ini merupakan cadangan. Nah, di mana vakuola ini ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan yaitu berfungsi untuk mencerna makanan. Lalu vakuola kontraktil yaitu berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air di dalam sel. Lalu ada organel yang tidak dimiliki sel tumbuhan dan dimiliki sel hewan. Contohnya ada lisosom dan sitoplasma. Lisosom dan sitoplasma ini hanya dimiliki sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sedangkan ada organel yang tidak dimiliki sel hewan dan hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Contohnya pada dinding sel dan kloroplasma. Seperti biasa, untuk menguji kepahaman kalian, silakan mengerjakan tugas berikut ini.